Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Endang Tri Astuti, NPM 21010020. 2. Apriani Swita Putri, NPM 21010175. 3. Bondan Farizah Arnodi, NPM 21010224. 4. Yoga Arfiandi, NPM 21010206. 5. Kerry Agusto, NPM 21010205. Baiklah, saya Endang Tri Astuti, perwakilan dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami yang berjudul Daftar Pustaka dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Pendekatan Proses. Latar belakang. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Penulisan karya tulis ilmiah ialah untuk memecahkan permasalahan tertentu, menambah pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan, melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya tulis ilmiah tersebut. Pembahasan. Pengertian daftar pustaka dan penjelasannya. Daftar pustaka adalah daftar yang ada dalam karya ilmiah, misalnya makalah atau skripsi, yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka adalah suatu tulisan di akhir dalam sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan penulis dalam berkarya. Unsur-unsur daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ini juga mempunyai beberapa unsur di dalamnya. Agar bisa mengetahui apa saja unsur dari suatu daftar pustaka ialah sebagai berikut. 1. Adanya nama penulis ataupun pengarang. 2. Mempunyai judul buku serta judul artikelnya. 3. Data publikasi buku ini meliputi tahun terbit, penerbit, tempat diterbitkan, dan juga edisinya jika ada. Sumber atau referensi yang terdapat dalam daftar pustaka harus berkaitan dengan karya ilmiah yang kita tulis. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, surat kabar, atau website. Aturan umum penulisan daftar pustaka. 1. Nama. Nama penulis ditulis paling awal dan diikuti dengan tanda koma. 2. Tahun terbit. Dengan adanya tahun terbit, kita jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, atau keempat. 3. Judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan dibuat dengan format miring. 4. Kota, dan 5. Nama penerbit. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Contoh daftar pustaka dari buku. Data buku. Judul Family Medical Care Volume 4. Penulis Dr. John F. Knight. Penerbit Indonesia Publishing House. Kota penerbit Bandung. Tahun terbit 2001. Cara penulisan. Knight John F. 2001. Family Medical Care Volume 4. Bandung. 2. Indonesia Publishing House. Penulisan daftar pustaka dari internet. 1. Nama. Penulisan daftar pustaka dari internet nama tidak jauh berbeda dengan daftar pustaka dari buku. 2. Tahun penayangan. 3. Judul. Judul tidak ditulis secara miring, melainkan hanya diapit
tanda kutip. 4. URL. Jangan lupa menyalin URL dari internet tersebut agar lebih mudah untuk diakses oleh pembaca. 5. Waktu pengambilan. Waktu pengambilan di sini yaitu tanggal dan jam saat artikel itu diakses. Contoh daftar pustaka dari internet. Data artikel. Judul, Inikah Dampak Mematikan Pemanasan Global? Penulis, Jeko Iqbal Reza. Tanggal tayang, 29 Agustus 2015. Waktu akses, 10 Februari 2016, pukul 10.27. Cara penulisan. Silahkan simak penulisan berikut ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan proses. Karya tulis ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Dalam proses pembuatan karya ilmiah, untuk bisa mencapai tujuan penulisan karya ilmiah ada 3 unsur penting yang harus dijadikan pegangan. Karya ilmiah adalah konsep penelitian yang memuat data, fakta, dan kebaruan ilmu. Penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan proses tersebut juga harus berdasarkan kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah agar bisa menyempurnakan tujuan penulisan karya ilmiah. Prosesnya harus dilakukan secara logis, objektif, dan sistematis. Pendekatan proses itu sendiri ialah suatu rangkaian kegiatan untuk memperdekat dan memperdalam informasi atau suatu permasalahan yang ingin kita ketahui atau kita dapatkan. Dengan pendekatan proses ini, kita dapat mengetahui seluk-beluk permasalahan dan dapat memecahkan suatu permasalahan yang ingin kita teliti lebih dalam. Indikator-indikator pendekatan proses antara lain kemampuan mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung, mengukur, mengamati, menafsirkan, menyimpulkan, menerapkan, mengkomunikasikan, dan mengekspresikan diri dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. Pendekatan proses memiliki tujuan agar aktivitas dan kreativitas seseorang dalam meneliti suatu objek tersebut dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan proses mempunyai tujuan diantaranya yaitu 1. Sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. 2. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. 3. Sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar dan sejenisnya. Kesimpulan, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta dan dilandaskan dengan teori untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan proses itu untuk lebih memperdalami dan memperdekat dalam meneliti suatu permasalahan dan informasi. Baiklah, cukup sekian pembahasan atau presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.